Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar materi, kita akan diskusi materi pertemuan pertama informasi akuntansi dari mata kuliah akuntansi manajemen ya. Hari ini kita belajarnya informasi akuntansi, nanti kita cek modulnya. Kita cek dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami pengertian dan definisi biaya pesanan dan dapat mengaplikasikannya. Ini nggak sesuai ya, ini salah. Nanti bisa di follow up sama tim pembuat modulnya. Ini karena kita belajarnya informasi akuntansi, nanti sama tentang kinerja keuangan perusahaan. Jadi belum belajar biaya pesanan. Biaya pesanannya masih nanti. Lalu yang kedua, memahami dan mampu melakukan identifikasi karakteristik biaya pesanan, ini juga salah, nggak sesuai dengan materinya. Lalu memahami dan mampu membuat laporan perhitungan biaya, salah ya, ini nggak sesuai. Jadi nanti yang kita pelajari adalah tentang apa itu akuntansi manajemen, lalu perbedaannya dengan akuntansi keuangan, lalu kita akan menghitung kinerja keuangan perusahaan. Oke, next kita ke definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi akuntansi manajemen itu bersifat internal perusahaan, jadi fungsinya untuk internal perusahaan, yang dia difungsikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi organisasi pada perusahaan gitu ya. Ini Anda bisa dicek di sini. Oke, selanjutnya itu akuntansi manajemen. Sekarang kita cek perbedaannya. Ini silahkan Anda baca sendiri. Ini Anda baca sendiri, ini just in time, nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini silahkan Anda baca sendiri, tapi untuk lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya ini kita bahas ya, just in time ini. Kita langsung ke perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Oke, ini ya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini jadi kalau akuntansi manajemen itu titik fokusnya untuk internal perusahaan, sedangkan kalau akuntansi keuangan itu dia ditujukan untuk internal dan eksternal perusahaan, baik itu investor, masyarakat. Oke, kalau akuntansi manajemen ini tidak terikat prinsip akuntansi, jadi ini disesuaikan dengan prinsip yang digunakan perusahaan itu gitu, jadi nggak harus sama dengan prinsip akuntansi. Tapi kalau akuntansi keuangannya terikat dengan prinsip akuntansi ya, baik tata cara pelaporannya maupun jenisnya. Jadi kalau laporan akuntansi keuangan itu ada neraca, lalu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada arus kas. Oke, Ibu tulis deh. Jadi kalau laporan akuntansi keuangan itu yang pertama ada neraca, lalu laporan laba rugi, lalu yang ketiga perubahan modal, lalu yang keempat itu arus kas, dan yang kelima adalah catatan laporan keuangan gitu ya. Oke, itu yang tadi yang pertama, penyajian informasi itu kalau akuntansi manajemen tak terikat, tapi kalau akuntansi keuangan terikat. Lalu pemakai informasi, kalau akuntansi manajemen itu pihak internal ya, tadi Bu udah jelaskan di awal, jadi informasinya digunakan oleh para manajer, para pelaku organisasi di perusahaan itu. Jadi biasanya laporannya itu keep untuk internal gitu, jadi nggak disebar ke luar gitu. Jadi itu rahasia internal perusahaan. Tapi kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak internal dan eksternal, termasuk investor, mitra, dan masyarakat gitu. Oke, dampak perilaku. Ini untuk manajer ya.
Dampak perilakunya ya nanti kebijakan yang dilakukan manajer, tapi kalau ini perilaku ekonomi termasuk nanti ada pemerintah, ada masyarakat, ada investor gitu. Dimensi waktunya masa mendatang, nah ini perbedaan mendasar. Masa mendatang ini masa lampau, ini Bu jelaskan. Jadi kalau akuntansi manajemen itu maksudnya gini, akuntansi manajemen itu adalah misal sekarang tahun 2021. Kalau akuntansi manajemen, maka dia membuat laporan anggaran untuk tahun 2022 gitu. Jadi masa mendatang gitu ya kalau akuntansi manajemen gitu. Jadi misal sekarang tahun 2021 tapi membuat anggaran untuk tahun 2022 gitu. Itu namanya akuntansi manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan misal sekarang 2021. Sekarang 2021. Tapi yang ada yang di-share atau yang sudah go public adalah laporan keuangan Desember per Desember tahun 2020 gitu. Jadi yang tersajikan laporan keuangan tahun 2020. Yang 2021 mana belum nanti. Pas sudah akhir tahun Desember 2021. Itu baru nanti launching atau bahkan Januari 2002 baru di launching laporan keuangan 2021 gitu. Jadi yang sekarang tersedia adalah laporan keuangan 2020 itu, makanya perbedaan antara masa mendatang dan masa lampau. Oke, waktu pelaporan. Ini fleksibel, kapan dibutuhkan harus disajikan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini waktu tertentu, ada laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan gitu. Kalau sifat pelaporan rinci, ini detail ya. Anggarannya apa-apa detail, kalau ini garis besar ya. Tadi Ibu jelaskan ya. Ada neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Aktivitas penyajian ini multidisiplin ilmu, jadi bisa memakai berbagai ilmu. Kalau ini yang akuntansi keuangan itu yang dipakai hanya ilmu akuntansi. Jadi ini multidisiplin ilmu ya, pakai ilmu manajemen, pakai ilmu akuntansi keuangan, pakai ilmu akuntansi biaya, pakai ilmu akuntansi manajemen. Makanya multidisiplin ilmu. Oke, next Ibu jelaskan tentang informasi akuntansi manajemen. Misalnya Ibu dalam menjelaskan materi ini kecepatan atau bagaimana, nanti kritik dan sarannya bisa Anda tuliskan di komentar ya. Jadi nanti bisa Ibu perbaiki gitu. Oke, selanjutnya informasi akuntansi manajemen. Ini untuk memudahkan dalam buat perencanaan tadi ya, karena kan berupa anggaran perencanaan dan pengendalian kegiatan. Biasanya biaya dikelompokkan biaya tetap, biaya variabel, nanti ada lagi satu lagi yang akan kita pelajari yaitu BOP, biaya overhead pabrik gitu. Oke, nanti kita fokusnya ke biaya-biaya gitu, akuntansi manajemen. Nah, ini akuntansi manajemen sebenarnya nanti materinya ada yang sama dengan akuntansi biaya. Jadi kalau Anda udah pernah dapat akuntansi biaya nih, nanti ada materi yang sama gitu, jadi memudahkan Anda. Sekarang kita lihat ke informasi akuntansi keuangan. Nah, ini kalau Anda konsentrasi keuangan, biasanya nanti judul skripsi Anda ya ini, fokusnya ke sini. Anda pasti membahas tentang likuiditas, solvabilitas, aktivitas, lalu profitabilitas. Ini kalau di sini nggak detail ya, tapi nanti di analisis laporan keuangan mata kuliah itu, nanti ini akan lebih detail karena likuiditas ini nanti ada current ratio, debt to equity ratio, ada banyak anaknya gitu. Kalau di sini dia hanya dibahas secara umum likuiditas, kemampuan bayar utang dalam waktu jatuh tempo, jadi ini kemampuan bayar utang. Lalu ada solvabilitas, kemampuan bayar sebuah kewajiban jika perusahaan dilikuidasi. Aktivitas ini tentang nanti dia mengoperasikan harta, memperoleh pendapatan, di kemampuan menghasilkan laba. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang ada dalam materi pertemuan pertama.
Kita akan bahas di sini. Nah, di sini ini informasi akuntansi manajemen. Ini informasi akuntansi manajemen ya. Kalau di sini ini neraca. Tapi pada kenyataannya kalau nanti Anda melakukan penelitian, neracanya nggak sesimpel ini. Ini karena hanya contoh, jadi neracanya sangat simpel sekali ya. Neracanya hanya berisi kas, piutang, persediaan, jumlah aktiva lancar. AL ini aktiva lancar, aktiva tetap banyak. Ini utang dagang, utang wesel, utang biaya ini jumlah utang lancar. UL ini utang lancar. JP ini utang jangka panjang gitu. Oke, itu yang disajikan dalam neraca. Next ini laba rugi yang disajikan dalam laba rugi. Penjualan, harga per unit. Oh, ini unit yang dijual. Harga per unit, lalu ini total penjualan. Jadi ini dikali. Ini dikali, hasilnya ini ya. Sama ini dikali, hasilnya ini. Oke, harga pokok penjualan, ini minus ya. Jadi penjualan dikurang harga pokok penjualan, hasilnya itu. Ini sama juga dikurang, hasilnya yang ini 1.500, ini 1.900. Lalu ini biaya-biaya operasional, biaya pemasaran, biaya administrasi nih. Ini biaya operasional. 1.900 dikurang 500 dikurang 300, ini hasilnya 1.100. Ini di minus, ini di minus. Ini laba operasi. Lalu dikurang lagi dengan bunga pinjaman. Hasilnya ini. Ini laba sebelum pajaknya. Lalu pajaknya itu 20%. Jadi caranya adalah 20 Anda kalikan dengan laba sebelum pajak. Lalu ini minus. Nah, ini laba bersih setelah pajak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan menghitung likuiditas. Sesuaikan dengan yang Ibu sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Nggak dari sumber lain, pokoknya sumbernya dari modul. Jadi untuk mempermudah Anda semua juga. Yang pertama kita akan menghitung likuiditas. Sorry, sebentar. Ibu besarkan dulu. Oke. Kita akan menghitung likuiditas. Itu rumusnya ada rasio lancar dibagi kurun rasio. Atau sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Ini rumusnya ya. Aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, ini Anda bandingkan. Karena informasi yang di atas 2012-2013, jadi Anda hitung tahun 2012 dan 2013. Ini gampang sekali, Anda cek aja jumlah aktiva lancar dan utang lancar yang ada di atas. Ayo kita cek neracanya. Jadi aktiva lancar dan utang lancar bisa kita dapatkan dari penyajian neraca gitu ya. Nih, tadi udah Ibu singgung nih aktiva lancar. Nah, tahun 2012 dan tahun 2013. Aktiva lancar di tahun 2012 adalah 1.200, ini angkanya kecil sekali, memudahkan Anda untuk menghitung. Lalu di 2013 adalah 1.300. Utang lancarnya di 2012 adalah 600, di 2013 adalah 650. Jadi Anda dapatnya dari nilai itu ya. Kita cek di bawah. Nah, ini. Tahun 2012 1.200, tahun 2013 1.300. Ini tahun 600. 2013. Nah, ini dibagi lalu dikali 100%. Maksudnya dikali 100% bukan nanti Anda 100 bagi 100, bukan ya. Ini kan 1.200 dibagi 600. Ini kan hasilnya 2. Lalu Anda kalikan 100%. Jadinya adalah 200% gitu ya. Begitu juga yang dengan yang tahun 2013 sama. Hasilnya 2 lalu dikalikan dengan 200% gitu. Hasilnya sama. Oke, nah untuk mengetahui ini 200% itu berarti kondisi perusahaan dalam kondisi apa Bu? Bagus enggak? Nah ini Anda bisa cek. Nanti ini penting sekali ya. Kalau Anda waktu penelitian. Nah pada saat Anda penelitian nanti Anda harus mengecek yang namanya standar industri.
Nah, untuk nilai likuiditas itu berapa nanti kalau di penelitian lebih dalam ya, misal Anda current ratio, lalu debt to equity ratio lebih dalam ini bisa cek nanti Anda, biasanya yang sering dipakai itu sumbernya dari Kashmir. Oke, itu. Sekarang kita akan menghitung solvabilitas. Rumusnya adalah total hutang dibagi total harta dikali 100%. Total hutang terus dikali total harta gitu ya. Kalau nanti pas ini Ibu, karena Ibu jadi pembimbing skripsi juga sering nguji nih, kadang Ibu sangkut pautkan dengan penelitian Anda. Oke, nanti kalau misal Anda gitu pas ujian skripsi ditanya, kita dapat angka utang dan harta itu dari mana? Ya jawabannya dari neraca, dari laporan neraca. Oke, jadi kalau Anda ditanya nilai total hutang dan total harta itu ya berarti Anda dapatnya dari neraca gitu. Jadi nanti kita cek lagi ke atas ya. Tahun 2012 dan tahun 2013 total hutang dan total harta. Oke, kita cek di neracanya. Total harta. Ya, total harta ini total aktiva sama ya. Tahun 2012 ini 3.000, didapatnya dari sini. Aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap 1.200 ditambah 1.800 itu hasilnya 3.000. Lalu yang ini 1.300 tambah 2.000 hasilnya bukan ya. Kok 3.000 hasilnya harusnya 3.300 ya. Ini salah ya, harusnya hasilnya 3.300. Sorry. Ini Bu hapus dulu deh. Jelek sekali nolnya ya. Sebentar. 3.000. Oke. Ini 3.300 ini yang benar ya. Lalu total hutang. Nah, total hutang ini ya. Utang lancar ditambah utang jangka panjang gitu. Untuk 2.000 total hutang. Untuk 2012 total hutangnya berarti 1.000 ya. Sedangkan untuk 2013 total hutangnya 1.200 ya. 650 tambah 550. 1.200. Oke, ini. Udah ya, dapat angkanya. Yang 2012 berarti 3.000 bagi 1.000. Yang 2013 berarti 3.300 dibagi 1.200. Kita cek apakah benar. Oh ya, ini ya. Ini 1.000. Oke, benar ya. Sama dengan yang di atas tadi dikali dengan 100%. Ini hasilnya. Oke, next kita menghitung informasi aktivitas perusahaan. Rumusnya adalah pendapatan dibagi total harta. Total hartanya ngambil dari yang solvabilitas tadi. Dari yang ini. Jadi nggak usah lihat neraca lagi. Pendapatan itu kita lihat dari laporan laba rugi. Jadi nanti Anda dapat angka pendapatan dari mana? Ya dari laporan laba rugi. Nih, udah ada ya. Pendapatan itu ya penjualan ini dari nilai ini dari kuantitas penjualan dikali harga per unit. Yang tahun 2012 4.500, yang tahun 2013 5.060 gitu. Ini ya. 4.500 dikalikan dengan harta tahun 2012, lihat di atas 3.000, lalu yang tahun 2013 adalah 506 dibagi dengan 3.300. Ini nggak usah dikali 100%. Kalau mau dikali 100% silahkan, tapi ini kalau nggak dikali ya hasilnya seperti ini ya. Bukan persen lagi tapi kali. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ROA. Laba bersih, ROA itu return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset. Ini harusnya laba bersih setelah pajak ya. Jadi ini laba bersih yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak. Nanti bisa dicek rumus sumbernya. Dibagi total aset ya tadi total harta ya 3.000
yang sudah kita hitung di atas gitu. Oke, kita cek laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Laba bersih setelah pajak ini di sini 672. Oh iya, benar ya. Laba bersihnya memang laba bersih setelah pajak. Nih, jadi nanti kalau ada penelitian lalu menghitung return on asset, itu pastikan yang Anda hitung adalah laba bersih setelah pajak. Nah, ini kesalahannya biasanya laba bersih sebelum pajak, padahal laba bersih setelah pajak ya. Nanti Anda bisa cek sumbernya di Kasmir gitu. Oke. Ini kita sudah dapat tadi, lalu dibagi dengan total harta, dikali dengan persen, makanya hasilnya persen dikali dengan 100%. Oke, yang